بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemuan pulang setelah beberapa bulan kada bertemuan. Pada kajian malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa, menerima segala amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Al-Maidah 54. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, jika kalian murtad dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah akan menggantikan satu kaum. Kalian murtad, Allah datangkan satu kaum sebagai pengganti. Yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka itu. Wa yuhibbunah, dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, jika kalian murtad dari agama Allah taala, maka Allah menggantikan satu kaum yang Allah cintai, dan kaum itu mencintai kepada Allah. Tapi tanda-tanda kaum itu kayak apa? Allah sebutkan 4 macam tanda-tandanya. Tanda-tanda kaum itu adalah azillatin 'alal mu'minin, bersifat lemah lembut sesama orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah,
dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut dengan cacian-cacian orang yang mencacinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah. 54 Al-Maidah. Allah bercerita tentang satu kaum yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyampaikan kepada umat kaum muslimin yang meninggalkan Islam, yang murtad terhadap agama Islam. Bapak-bapak, di zaman Rasul sampai sahabat Nabi banyak yang murtad. Sehingga ayat-ayat ini diturunkan. Allah tidak pernah gentar dengan orang-orang yang murtad. Allah mampu untuk menggantikan kaum-kaum yang lebih baik. Kapan terjadinya kemurtadan itu? Banyak sekali bapak-bapak terjadi kemurtadan. Yang cukup besar terjadinya murtad pada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 ke-10 kalau tidak salah. Kenabian masa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan. Nabi kembali dari mukjizat besar itu. Kemudian Nabi menceritakan perjalanan yang terjadi terhadap diri beliau. Tidak sedikit orang-orang murtad. Tidak sedikit berpaling. Yang tadi percaya kepada Nabi, dia menganggap Nabi adalah pembohong ulung. Kenapa? Peristiwa yang Nabi sampaikan ditanggapinya dengan apa? Dengan akal pikirannya, tanpa pernah berpikir itu adalah skenarionya Allah Ta'ala. Orang-orang murtad dari Islam karena mengatakan Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat sedikit, separuh malam, sepertiga malam, atau lebih kurang daripada itu. Nabi belum bercerita tentang mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, belum diceritakan oleh Nabi. Sudah banyak yang murtad. Muhammad pembohong. Perjalanan yang ditempuh Makkah ke Baitul Maqdis itu 1 bulan dengan kendaraan unta. Bapadah Nabi Muhammad SAW sedikit malam. Mungkin separuh atau kurang dari separuh, sepertiga malam, sedikit malam. Maka mereka menolak. Terjadilah kemurtadan. Kemudian murtad yang banyak terjadi pada saat Nabi wafat, bapak-bapak. Begitu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara sahabat yang murtad. Selain kemurtadan 1, 2, 3 setelah masuk Islam, itu terjadi. Pada saat tahun 9 kenabian, Nabi pertama mengirimkan 13 orang sahabatnya berhijrah. Kemana hijrahnya? Ke Habasyah. Habasyah itu negara sekarang Ethiopia. Muslim lebih banyak daripada tidak Muslim. Tapi karena orang Islam Ethiopia tidak pernah berperan kepada kepemimpinan waktu itu, sehingga dia menganggap itu bukan bagian daripada syariat, maka hari ini Ethiopia yang Muslim lebih banyak dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin yang benci terhadap Islam. Apa yang terjadi? Masjid hari ini dibongkar di Ethiopia. Masjid-masjid, bukan 1 buah. Umat Islam yang begitu banyak mempertahankan, tapi kekuasaan itu yang terjadi. Bapak, sebagai himbauan aja, menghadapi 2024, jangan pernah kita berpikir, kada usah umat pemilih, ada bapak jua, kayak itu jua kehidupan. Tidak. Suara kita sangat berharga. Untuk apa? Pilihlah yang lebih mengerti agama. Itu aja ulun sampaikan.
Opian memilih siapa Ustaz? Kada sahabat aku nak. Pilihlah yang lebih mengerti Islam. Kita berharap mudah berdialog apabila mereka mengerti Islam. Lamun tak pilih nang kada mengerti Islam, diajak dialog tentang Islam, alerginya kada mau. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada saat kemurtatan terjadi besar-besaran, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi lagi kemurtatan. Setelah itu, begitu Nabi wafat, bangkit seorang laki-laki yang menyatakan dirinya seorang rasul, rasul yang terakhir. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu tetelnya, bukan karena pendidikan. Kalau orang biasanya ada tetel di belakangnya karena menempuh pendidikan. Tapi Musailamah Al-Kadzab tetelnya karena dia orang yang paling berbohong. Sama Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan pendidikan, tapi Abu Jahalnya tuh bungul balalawasan itu. Musailamah Al-Kadzab memproklamirkan menjadi nabi yang terakhir. Puluhan ribu sahabat Nabi murtad, Pak. Murtad. Dan dapat kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Dapat kekuatan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus sahabat-sahabat pilihan untuk mendakwahi sahabat-sahabat yang murtad. Waktu itu sahabat yang diutus, Rajal bin Unfuah dan beberapa sahabat yang lain, misi hanya satu, kembalikan yang murtad itu kepada Islam kembali, didakwahi. Tapi apa yang terjadi? Persangkaan dan harapan Abu Bakar jauh sekali. Rajal bin Unfuah sebagai pemimpin rombongan murtad begitu sampai ke sana, dan dia mengikrarkan dan berbaiat Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi yang terakhir. Padahal seorang laki-laki yang hafizul Quran di kalangan sahabat. Artinya Al-Quran ada dalam jiwanya, tidak mampu membendung pada saat Al-Quran itu dibaca tanpa landasan keikhlasan dan keyakinan. Tanpa landasan keyakinan. Sedikit saja Musailamah berkata, Rajal bin Unfuah, jika aku dibaiat oleh banyak orang sebagai nabi yang terakhir, maka Rajal akan diberikan kedudukan yang bagus. Kedudukan yang bagus. Mungkin ditunjuk menjadi gubernur, mungkin ditunjuk menjadi apa. Rupanya bapak-bapak, jabatan itu menggiurkan dari masa lalu, sampai melumpuhkan iman salah seorang sahabat, Rajal bin Unfuah. Murtad hanya diiming-imingi jabatan. Kadang-kadang fatwa pun berubah, Pak. 5 tahun yang lewat, Kiai, ini apa hukumnya? Kada boleh itu, dilarang Islam. Tapi mbah minum banyu jabatan, 5 tahun berikutnya ditanya lagi, kayak apa tuh Kiai? Boleh-boleh aja itu. Ini bertanggung jawab, Pak. Luar biasa bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Rajal bin Unfuah nih mati dalam keadaan kemurtatan pada saat perang Yamamah. Abu Bakar, sahabat yang paling dingin menanggapi segala-galanya. Waktu Nabi meminta pendapatnya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang tawanan perang pertama kali itu, perang apa namanya? Perang Badar ya. Tentang tawanan perang Badar yang 70 orang nih, menurut Abu Bakar kayak apa? Kata Abu Bakar, ya Rasul, suruh dia mengajar anak-anak kita. Yang bisa baca tulis, suruh mengajar anak kita baca tulis. Yang punya harta, suruh dia menebus dengan dia, biar kas kita berisi. Ada dana bagi Islam yang hanyar peperangan itu. Tapi manakala pendapat itu diminta kepada Umar, simpel. Umar, pendapatmu kayak apa? Kata Umar, ya Rasul, ke-70-nya nah. Dibunuh aja ke-70-nya. Kadang kita kadang mau urusi, kadang mau ngasih makan. Tapi Pak, figur-figur yang dua ini perlukan dalam masyarakat. Menang santai aja, ngalih juga. Menanggapi dingin, tapi menang karau benar.
menciguh makannya apabila ada beban. Ada yang keras seperti Umar bin Khattab. Tapi ini dikombinasikan dua figur ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak hadirin rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyatakan kita harus berperang. Orang murtad itu harus kita perangi, kata Abu Bakar. Maka terjadilah perang Yamamah tahun ke-11 Hijriah. Awal tahun ke-11, Nabi wafat tahun ke-11 itu bulan Rabiul Awal. Artinya tahun itu Nabi Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Akhir tahun ke-11 peperangan. Karena sempat setahun Abu Bakar memegang khalifah. Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi orang yang murtad yang sudah keterlaluan itu. Siapa yang ditunjuk oleh Abu Bakar waktu itu sebagai panglima perang? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-3 Hijriah masih perang dengan umat Islam, menjadi panglima di pihak kafir pada perang Uhud. Tapi Allah yang mengerti tentang hidayah. Allah yang tahu siapa yang diberikan hidayah. Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Nabi beberapa kali memakainya sebagai panglima. Abu Bakar pun memakainya sebagai panglima di waktu perang Yamamah. Khalid memilih prajurit-prajurit andalan pada perang Yamamah itu, yang dulu diandalkan di waktu perang Uhud di pihak orang kafir. Di antaranya prajurit yang dipilih oleh Khalid bin Walid adalah Wahsy bin Harb, laki-laki berkulit hitam yang tangannya berdarah-darah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Dan ini tentara-tentara ini yang disuruh mendampingi Khalid bin Umar, kakaknya Umar bin Khattab, seorang prajurit jawara. Dikumpulkan oleh Abu Bakar untuk apa? Untuk perang Yamamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wahsy bin Harb bersumpah, pada saat aku pernah membunuh orang yang disayangi Nabi. Siapa yang disayangi Nabi? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Aku sekarang masuk Islam. Aku akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Sayang, pembunuhan Musailamah Al-Kazzab di tangan Wahsy bin Harb. Nabi sudah wafat. Nabi sudah meninggal. Yang mengaku menjadi Nabi itu dibunuh oleh Wahsy yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak-bapak, maka Allah katakan, "Mayyartadda minkum an dinihi." Jika kalian murtad terhadap agama kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, yang murtad itu akan Allah gantikan satu kaum yuhibbuhum, yang Allah cintai, wa yuhibbuna, dan mencintai kepada Allah. Allah mencintai kepada Allah, Allah mencintai kepadanya. Tapi kaum pengganti yang baik itu bisa terlihat dari beberapa bukti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama, kaum itu nanti a'izzatin azillatin alal mu'minin. Dia bersifat lemah lembut terhadap sesama muslim. Sesama Islam lemah lembut, dan itu akhlakul muslimin. Akhlak agama Islam. Kalau sesama muslim, jangan tapi bececelengan, jangan tapi bekakarasan. Allah menyuruh kita lembut dengan sesama. Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan akhlaknya orang yang beriman yang suka sumpah serapah, caci maki, laknat melaknat, bicara kotor, bicara keji, bicara jorok. Itu bukan akhlak orang yang beriman. Tapi orang yang beriman adalah kal jasadil wahid. Orang Islam adalah kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Orang yang beriman adalah al-muslim akhul muslim. Bismillah.
Orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lain bersaudara. Bersaudara. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain kal jasadil wahid. Seperti satu jasad. Dimanapun orang Islam itu berada. Berbeda negara, berbeda tanah air, berbeda bangsa, tapi agama yang sama, ini saudara kita. Ditanamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa satu jasad itu? Sebagian jasad kita disakiti, maka seluruh jasad merasakan sakit. Seluruh jasad merasakan sakit. Seluruh jasad ikut berpartisipasi agar sakit itu hilang. Itu umat Islam yang Nabi gambarkan. Untuk kehidupan akhlakul karimah, ka'asnanil musti, kata Nabi. Orang Islam itu seperti anak sisir. Anak sisir, Nabi, apa Pak contohnya anak sisir itu? Rata. Kalau anak sisir ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi rendah, sakit kepala disisirkan. Indahnya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim kajasadil wahid. Orang Islam seperti satu jasad. Salah satu jasad kita sakit, maka bagian jasad yang lain berkata. Kaki terinjak duri, nang berkata sakit siapa? Mulut. Berusaha melepaskan duri yang masuk ke dalam dagingnya, maka dilepaskannya oleh tangan. Inilah umat Islam. Bagian satu dengan bagian yang lain saling menolong. Ada kepedulian di antara sesama. Ada kepedulian di antara sesama. Bentuk kepedulian yang Nabi ajarkan kepada kita. Jika satu belahan bumi ini umat Islam sedang mendapat apa? Mendapat musibah, dicaci, dibaki, diperangi, minimal kita apa? Kita bisa berdoa. Doa itu adalah sijnul mukmin. Doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Minimal berdoa di samping kita berpartisipasi. Selain Palestina adalah sejarah yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipisahkan. Nabi Isra Mi'raj dari Palestina, Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Allah mengumpulkan ruh para nabi-nabi waktu itu, malam itu. Salat bersama Nabi dan menjadi imam. Di mana itu terjadi? Di Baitul Maqdis, Bapak-bapak. Diwajibkan pertama setelah Nabi Isra Mi'raj ibadah salat 5 waktu. Maka Allah mewajibkan salat waktu itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Berapa lama Baitul Maqdis itu menjadi kiblat umat Islam? 17 bulan lebih. Baru Allah memerintahkan untuk menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pada saat sholat di Masjid Bani Salimah, ulama berbeda pendapat apakah sholatnya sholat zuhur atau sholatnya sholat asar, tapi sholat siang hari. Di waktu takbir menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Di tengah sholat, perintah Allah untuk merubah kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Bagaimana? Dalam satu sholat disuruh oleh Allah untuk dirubah kiblat dengan tidak membatalkan sholat itu. Tidak membatalkan sholat itu. Maka Masjid Bani Salimah sejak itu berubah namanya menjadi Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kiblat umat Islam pertama adalah Masjidil Aqsa. Nabi Isa dilahirkan di mana? Di Palestina. Masjidil Aqsa, Baitul Lahmin dalam bahasa Arab.
Orang Yahudi menyebutkan orang Nasrani ya, Bethlehem. Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Imam Syafi'i malah di Gaza dilahirkan. Seorang ulama dari mazhabul arba'ah lahir di Gaza. Kemudian Dajjal itu dibunuh di Palestina. Dajjal itu dibunuh di Palestina. Tepat Wad Qud namanya. Jurang Qud tempat itu nanti pembunuhan Dajjal. Setelah 41 hari Nabi Isa mencarinya dan ketemu di sana. Di mana letak peta jurang Qud itu? Sekitar 22 km dari Tel Aviv. Tel Aviv itu apa? Di mana wilayah Tel Aviv itu? Di Palestina. Jangan-jangan menyambat negara Israel, jangan, karena Israel tidak punya negara. Mereka tidak punya tanah banyu. Kada beisian, dapatan itu merampas terus. Tel Aviv wilayah Palestina, 22 kilometer. Wad Qud dalam sejarah, tempat pembunuhan Dajjal laknatullah. Kalau Makkah, Madinah, Dajjal kada kau masuk. Tapi Palestina, Dajjal masuk, tapi ma'antar umur. Ma'antar umur di Palestina. Sejarah yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina berhijrah ke mana? Berhijrah ke Makkah, mengantarkan istrinya bersama satu anaknya. Kemudian kembali lagi ke Palestina. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, semua sejarah itu ada di Palestina. Kenapa? Seolah-olah itu bukan milik umat Islam. Itu milik umat Islam. Bahkan satu sejarah yang lucu membuat kita tersenyum. Dalam Al-Quran, pada saat falamma wadin namli, manakala dia sampai ke suatu jurang yang banyak semut. Surahnya surah An-Naml. Surahnya surah semut ya. Dalam Al-Quran kan ada surah An-Naml, surah semut. Karena di sana ada cerita semut. Semut berkumpul di suatu tempat dataran rendah. Wa qalatin namlah. Kemudian ratu semut berkata. Jadi semut itu rajanya bebinian. Ya ayuhan namal, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Cepat masuk ke lubang-lubang ke sarang-sarang kalian. Masukkan ke lubang-lubang ke sarang-sarang kalian. Nanti kalian terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Bentar lagi mereka lewat di sini. Wahum la yash'urun. Kalian mati dan mereka kada tahu. Kada tahu akan terinjak mati. Dan pasukan ini kada tahu dari injak kalian. Cepat masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Dialog ratu semut ini dengan semutnya didengar oleh Nabi Sulaiman. Nyaman bana, maka banyak Nabi Sulaiman ini mampu mengerti, mendengar suara binatang. Fatabassama dhahika, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Kemudian setelah tersenyum, Allah sebutkan lagi dhahika, tertawa, yang menandakan bahwa tersenyum lawan tertawa itu beda. Kalau tersenyum takurihing bepepanjangan, kada bepender, waspada tuh. Mana ada baharianan takurihing. Dhahika, kemudian Nabi Sulaiman tertawa. Artinya keluar suara tertawa. Min qauliha, dari perkataan ratu semut itu. Menurut ulama tafsir, An-Namlah, ratu semut wanita itu nanti akan diabadikan di surga. Binatang tuh pada hakikatnya setelah mati itu menjadi apa? Menjadi tanah buruk. Tapi seorang ratu semut di surga. Kenapa? Kecemerlangannya berpikir untuk menyelamatkan rakyatnya. Keindahan pikirannya untuk menyelamatkan orang lain.
Ada binatang yang masuk surga. Kami waktu belajar tafsir Bahari di wadah guru kami, hut-hut kata beliau. Hut-hut itu masuk surga. Hut-hut itu seekor burung yang ada pada masa Nabi Sulaiman. Allah yarham, ujar guru kami, hut-hut itu ada sekarang. Mirip sekali bentuknya, gambar burung hut-hut yang ada waktu itu dengan ada sekarang. Jadi kami bertakun, guru, wah ini burung apa hut-hut itu? Ujar Sidin, hut-hut itu orang Banjar membedakan burung belatuk. Adalah apa yang tahu burung belatuk itu? Ada pantunnya, belatuk rajanya Mambang. Apakah lagi kada apa lagi? Jadi hut-hut terlambat pada saat pasukan Sulaiman sudah siap. Hut-hut terlambat. Jika hut-hut itu datang, hut-hut akan dimarahi oleh Nabi Sulaiman. Tapi hut-hut datang membuat Nabi Sulaiman bergembira. Hut-hut kenapa terlambat, yang lain sudah siap? Kata hut-hut, wahai raja, saya berkeliling sehingga menemukan satu negara yang dipimpin oleh seorang wanita penyembah matahari. Ratunya itu namanya Balqis. Maka selamatkan iman mereka, dakwahi mereka agar menjadi seorang muslim. Kata ulama tafsir, satu lagi binatang yang masuk surga, hut-hut, karena berpikir keselamatan orang lain. Surah Al-Kahfi bercerita tentang Ashabul Kahfi. Riwayat berbeda, ada yang mengatakan 8 dengan anjingnya atau 7 dengan anjingnya, wallahu a'lam. Tapi anjing Ashabul Kahfi, mereka akan termasuk menjadi binatang yang ada di surga. Kenapa? Berpikir tentang keselamatan 7 Ashabul Kahfi yang tertidur dan dikiranya tidurnya itu yauman aw ba'da yaum, 1 hari atau 2 hari. Padahal guringnya berapa lawas? 300 tahun. Aneh begitu bangun. Kuku sudah belok sana belok, panjang-panjang. Bayangkan, dan 300 jangan dipotong-potong. 300 tahun tidurnya. Kada matikah? Allah Maha Kuasa. Kemudian mereka mengambil penyimpanan uang. Lapar mbah bangun guring. Mencari tempat belanja jauh pada masa yang lalu. Waktu belum guring ketika ini, mbah bangun guring berubah total. 300 tahun. Uang yang diserahkan kepada penjual, semuanya bingung. Ini duit pebila nih. Duit 300 tahun yang lewat. Khitmir, anjing Ashabul Kahfi, setia menunggu 7 orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman urusan khitmir ini disalahgunakan hari ini. Ada nang maulah raja di kertas, ngarannya khitmir. Kemudian ditulis raja sebagus mungkin, ditempel di muka dinding, sehingga kada mau kemalingan, karena khitmir Ashabul Kahfi berjaga di situ. Itu disalahgunakan namanya, disalahgunakan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apapun yang berpikir untuk kebaikan orang lain, Allah abadikan dengan sesuatu yang baik. Allah abadikan dengan sesuatu yang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah itu adalah lembut terhadap sesama, lembut terhadap sesama muslim. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain bersaudara. Nabi Muhammad SAW mempraktekkan ini, mengajarkan ini kepada para sahabat. Setelah seorang Badui datang ke Masjid Nabawi, setelah itu hendak benar kami, maka Badui itu ke pojok masjid,
ke samping masjid, tapi masih dalam masjid dan kencing di sana. Sahabat marah. Biarkan ya Rasul, ulun pukul dia. Ujar Nabi, jangan dipukul, karena dia tidak mengerti. Ambilkan timba, isi air, siram, selesai. Syukur aja inya bekamih di situ. Kada bekamih di tengah masjid. Nang perlu diluruskan tuh apabila kencing di pinggir jalan, datu ini anak cucu umpat bekamih. Nah itu perlu diluruskan. Tapi di pelihari kada ada pengelola nang minta izin lawan datu. Datu mana kah? Ini anak cucu hendak bekamih datu. Nah ini perlu diuruskan. Kan ini akidah. Ini tauhid. Kebersihan tauhid sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Cerita-cerita mitos masa lalu cukup hari ini menjadi perhatian kita, karena itu berdampak akan menghancurkan iman dan akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat 48 surah An-Nisa. Kemudian ayat 148 An-Nisa, 116 surah An-Nisa. Dua ayatnya sama, Pak. Ayatnya sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 48. Kemudian ayat yang berikutnya 116 surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Peringatan keras Allah Ta'ala. 48 An-Nisa. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Dan siapa yang syirik kepada Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Imam Az-Zahabi menulis 76 dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair namanya. Maka beliau meletakkan syirik pada urutan yang pertama. Syirik urutan yang pertama. Karena memang syirik ini dosa yang kadada taranya dengan dosa yang lain. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. 116 surah An-Nisa. Siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maaf kalau ada 116, 115. Surah An-Nisa. Kenapa Allah katakan berulang-ulang seperti itu? Karena Allah tidak suka sekali dengan menyekutukan Allah, dengan syirik kepada Allah. Kalau mungkin ada nenek datu kita, nenek moyang kita dahulu terperangkap kepada paham itu karena ketidaktahuan, Pak. Sedikitnya atau malah tidak ada sama sekali majelis-majelis ta'lim yang meluruskan paham ummah. Tidak ada. Sehingga mereka pada saat berangkat ingin berjuang, apa yang mereka pakai? Diikat pinggang babasal, di leher digantung jimat. Selesai berperang, pulang kada ada cedera sedikit pun. Itulah keyakinannya. Karena mereka tidak tahu. Kada ada ajaran agama seperti itu. Kalau hari ini majelis di mana-mana, majelis yang meluruskan pencerahan akidah umat itu ada di mana-mana, masih ada yang pakai kayak itu, ya sedang diberitahu. Kadang-kadang kita masih turun-temurun tuh dipakai. Anak kecil baru bisa berjalan, diikat di pinggangnya jimatnya berbungkus kain hitam. Kemudian kada cukup di situ, di leher diikat lagi, jimatnya berbungkus kain kuning. Tetangga bertakun, Pak, kenapa anak diikat di pinggang dengan jimat kain hitam? Anu Ustaz, pengamihan.
kakanakan gawiannya pengamihan dan nya kada kau bapada sampai ka Pak tambah ya sedikit lah. Amun orang tua pengamihan sedangnya ini kakanakan kada kau gawiannya minum kami. Ini kenapa jimat jadi diikat di lehernya? Penangisan, cengeng, ibadah kita, apa akidah kita yang tercengeng. Sedikit-sedikit mitos, sedikit-sedikit mitos. Kajian ulun beberapa malam di Banjarmasin, ulun membahas tentang apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, 115 surah Al-An'am. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu sidqan wa adla. Al-Quran itu pasti benar dan adil, tidak bisa ditembas diganti satu kalimat pun. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Bapak sering mendengar bacaan ini, ayat ini dibaca pada saat hataman Al-Quran. Ulun tanya ibu-ibu yang memimpin, Bu, kenapa watamatnya 2-3 kali? Karena kan Ustadz acaranya betamatan ya. Nah, betamatan bebayanya menyambung karena ada sambatannya tamat. Padahal maksud watamat dan sempurna Al-Quran itu, tidak ada kekurangan Al-Quran itu. Dan ayat itu sama sekali tidak ada perintah untuk dibaca pada saat betamatan. 3 kali, 7 kali watamatnya. Ada berapa ekor watamat? 10 kali baca watamatnya. Di depan pulang apa? Di atas ada payung dari kembang. Payung kembang, Pak. Bapak-bapak, tahu latihan kayung kembang itu peninggalan siapa, Pak? Siapa? Hindu, Pak. Payung kembang itu peninggalan Hindu, tapi arwahnya ini bahari amun lakas tamat Al-Quran kaina hikam bertamat bapayung kembang. Jangan, tapi diam-diam aja pian nang berjual kembang sangit kena ulun. Itu peninggalan lain daripada syariat Islam. Kada ada hubungannya bertamat Al-Quran dolan payung kembang. Harganya kada murah-murah. Kalau di Banjarmasin, di depan nang betamatannya pulang ada satu ceper nasi ketan warnanya kuning. Ini satu ceper lagi nasi ketan warnanya putih. Diandak di atasnya telur penarang hati beberapa biji. Kada lupa juga rupanya nasionalis benar, dicucukakannya bendera merah putih di atas ketan. Nang dihatamkannya apa? Al-Quran, Bapak. Yang dihatamkan Al-Quran, kalimat yang sempurna dari Allah Ta'ala. Tapi kita masih belum bisa memilih-milih, mengeluarkan warisan-warisan agama Hindu masa lalu, masih belum bisa. Masih kental dalam kehidupan kita. Seyogianya kita sudah 500-an tahun lebih di negeri ini beragama Islam, mampu memilih, itu lain lagi. Gawian Islam itu kada perintah Islam, itu turunan peninggalan jahiliyah. Tapi kan dijawabnya, tapi kan di dalamnya ada bacaan Al-Quran, baca Yasin, baca tahlilan, baca salawat, baca macam. Kenapa dipadahkan peninggalan jahiliyah? Kada memadahkan Yasin tahlilannya yang peninggalan jahiliyahnya, tapi pokok acaranya itu yang tidak dikenal di dalam Islam. Maka mari kita perbaiki, mari kita pantau akidah kita, iman kita. Kalau dulu para sahabat ditegur Nabi, Pak, bismillah, sahabat mengikatkan gelang di tangannya, ditanya oleh Nabi, amun ini tadi di tangan aja, tangan sebelah sini, kaki kiri kanan, jempol diikat pulang. Gelangnya warnanya hitam, benang hitam.
Kayak apa Nabi memakai itu kenapa? Menolak penyakit tuh Rasul. Menolak penyakit. Lepaskan itu kata Nabi. Jika engkau tidak lepaskan, maka engkau tidak akan mendapatkan kecuali kegelisahan berkepanjangan. Bakul lembu, Pak. Nang memakai itu kada mau pada gelisah tidak? Pasti gelisah aja Nabi hatinya. Jadi apabila melilit gelang dengan kain hitam di tangan, di kaki, itu hatinya pasti gelisah. Lepaskan, tolong kegelisahan itu. Nabi memantau akidah-akidah para sahabatnya. Apa yang janggal ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini siapa yang memantau kita kalau kadang kita menjaga keimanan kita masing-masing? Adakah Pak anak-anak ditakunakan? Belum sampai bangsa ayat tenang kita bahasnya. Lanjut kesiangan nang boleh ke Banjar kayak kepalaman. Kepalaman. Boleh. Ada yang nak ditanyakan dulu? Insyaallah bulan depan dilanjutan. Insyaallah bulan depan. Bulan depan malam Sabtu kedua lah. Bisa. Anu lagi tuh. Ulun tanggal 7 berangkat. Pak silakan Pak. Biar hidup jauh anu kita. Apa yang ditanyakan? Oke, Pak. Ulun bacakan dulu yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan ada seorang jamaah menegur seorang mubalik yang sedang menyampaikan kajian, yang menyampaikan kajian yang ulun dapat ulun tangkap di mana itu Pak? Ya antara ini itu pertanyaannya Pak lah. Kemudian atas sudah berlampu aja nah itu ada melihat juga Pak. Artinya itu tinggal etika. Kalau salah diluruskan, tapi luruskan pada tempat yang lain, bukan pada saat itu. Bukan pada saat itu. Ada seorang laki-laki kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, Ustaz, ulun akan nasihati pian. Tapi pian jangan marah karena nasihat ini sangat keras. Kata ulama tersebut, nasihat ini sangat keras. Kata Khalifah, jangan kau berikan nasihat itu. Kenapa? Karena bagus nasihat itu disampaikan apa? Berduaan, bersama, diluruskan, dan itu tanda ukhuwah yang indah. Tapi kalau terang-terangan terbuka, kita membuat orang menjadi malu. Karena kata Khalifah, pada saat Nabi Musa hendak mendakwahi Fir'aun, Allah memberikan nasihat. Wahai Fir'aun, wahai Nabi Musa, dakwahi Fir'aun dengan qaulal layyina, perkataan yang lembut. Fir'aun aja disuruh lembut-lembut dalam mendakwahi. Nah, minta maaf ulun kalau kada kada sampai terakhir pertanyaannya nih. Sedang menyampaikan kajian di sedang melaksanakan sholat. Sedang melaksanakan sholat lah. Sedang melaksanakan sholat. Mohon penjelasan. Kalau sedang melaksanakan sholat dan sholat itu berjamaah, ya, sholat itu berjamaah, ustadznya menjadi imam dan kita menjadi makmum, dan ustadznya salah, maka harus ditegur. Boleh menegur siapapun di belakangnya, diluruskan. Apa kalau nyala salah? Menegurnya apa? Subhanallah. Tapi kalau makmumnya wanita semua, maka jangan pakai subhanallah. Ini kadang-kadang subhanallahnya wanita lebih keras daripada subhanallahnya laki-laki. Wanita menegur cukup menepuk tangan. Ya. Tapi jangan kayak ini sepak bola.
Itu. Tapi menegur dengan tepuk tangan. Jika salah yang wajib, maka boleh ditegur dengan subhanallah. Ini pun kalau imam itu paham. Apa salahku di belakang subhanallah 2-3 kali? Kalau sekali subhanallah, 2 kali subhanallah, 3 kali subhanallah, berarti ada kesalahan. Imam harus koreksi. Sahabat pernah mengikuti sholat zuhur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melaksanakan sholat 5 rakaat sholat zuhur. Sahabat kadawani menegur, karena syariat datang lewat Nabi, takut ada perubahan. Kalau pengujar Allah Ta'ala, zuhurnya dirubah jadi 5 rakaat. Begitu Nabi salam, sahabat ke depan, ya Rasul, ada perubahan rakaat sholat ke hari ini? Maka Nabi SAW katakan, kenapa? Kenapa yang kalian tanyakan? Hari ini pian memimpin sholat kami 5 rakaat sholat zuhurnya. Kalau itu ada perubahan, tidak apa-apa. Nabi langsung berposisi menghadap kiblat, kemudian Nabi sujud sahwi 2 kali sujud. Artinya apa? Kalau ditanya sujud sahwi itu waktunya apabila bisa sebelum salam, kalau imam cepat mengerti, dengan teguran makmum di belakang, bisa sesudah salam, karena tegurannya imbas salam. Jadi Nabi langsung sujud sahwi 2 kali sujud. Ada lagi apa? Ya, silakan. Angge. Iya, sama Pak, harus diingatkan sebenarnya. Harus diingatkan. Makanya, ya ummul qauma, ujar Nabi, ya ummul qauma, yang berhak mengimami satu kaum, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih membaca Al-Quran. Orang yang fasih membaca Al-Quran. Jika yang salah Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah adalah bacaan wajib. Kita luruskan. Umpamanya, ya di mana salahnya? Boleh di belakang untuk meluruskan. Tapi kadang-kadang nanti diluruskan kada terima, langsung kada mau naik lagi jadi imam. Nah, itu. Jadi padahal ini urusan keselamatan bersama, urusan keselamatan bersama. Kita mengangkat dia menjadi imam karena dia yakin di antara jamaah yang terbaik bacaannya. Yang terbaik bacaannya, yang paling kenal kepada sunnah. Urutan menjadi imam kan, pertama yang paling fasih bacaannya, yang kedua yang paling kenal kepada sunnah, yang ketiga yang paling tua usianya. Jadi bacaannya fasih, lawan sunnah Nabi kenal, usianya tua. Sama nang anom ka itu nang tua dulu sorong, asal bacaannya fasih. Tapi lamun nang tua bacaannya kada fasih ngotot, itu ngalihnya. Karena telanggar Pak, telanggarnya di dalam sholat tuh gerak. Kadang-kadang nang tua tuh dari bangkit sampai takbir itu intiqalnya kada bernapasan, langsung Allah, muyak makmum di belakang. Aku berdahulu aja jadinya panjang benar. Jadi bagus ditunjuk imam yang agresif, yang muda-muda. Tapi yang paling baik setelah dia selesai sholat, maka kita luruskan membacanya seperti ini. Karena salah dalam bacaan huruf Arab itu akan merubah arti. Jangan pun bacaan, titik aja salah merubah arti. Titik. Seseorang masa lalu sakit, datang lawan seorang tabib, seorang dokter. Resepnya kan bahasa Arab. Ini banyak-banyak diminum habbatus sauda. Baknya tuh tertitiki 2. Jadi hayatus sauda. Apa hayatus sauda itu? Ular hitam namanya. Habbatus sauda, jintan hitam. Hayatus sauda, ular hitam. Akhirnya karena ini dapat resep, dicarinya ular hitam. Dapat bujuran.
Ular apa nang hitam tuh nang kobra. Dan itu huruf Arab berbahayanya. Jadi bagus juga Pak, kita ini mengerti huruf Arab tuh. Karena kadang mengerti, kadang-kadang kita juga terperdaya. Masuk toilet di Arab di Arab Saudi sana, la tusrifil ma dalamnya tulisannya. Jangan boros pakai air, sama toilet udah kita jual. Manfaatkan air secukupnya, kita lebih lembut. Nang datang orang Indonesia kadang ngerti bahasa Arab, masuk ke toilet, ada huruf Al-Quran di dalam toilet. Kadang ini bekameh di dalam. Akhirnya bekameh di luar, karena kan ngerti. Bahasa Arab kan mengerti. Wah ini banyak menggunakan bahasa Arab. Berjalan di jalanan, ada huruf Arab. Boleh tuan cucu. Ini ada orang membuang bahasa Arab. Kalau binatang langkah. Ujar cucu, ini cap tapih kayak. Arab Melayu bacaannya dijamin tidak. Gitu. Ya, jadi bagus Pak, diluruskan baik-baik, sampaikan biar dia memperbaiki bacaannya. Cukup baca kita. Ada lagi lah. Oh boleh. Kalau kita yang jadi makmum paham dengan bacaan itu, bacaan salah, nah apakah makmum salah atau imam yang salah? Jangan ikut imam yang salah. Jawab, ya, kita paling tidak kita mufarakah, tapi ada usaha setelah itu untuk meluruskan imam kita. Jadi waktu ini kita ikuti, maka banyak Pak ya, kalau kita berjalanan keluar kota, kita singgah, kita sakit benar dada nih, mendengar imamnya tenang, gedaguyan. Jadi banyak salah, kita boleh berfirqah, memisahkan diri daripada imam yang kita yakin kalau diteruskan seperti itu maka akan ditolak karena yang wajibnya salah. Namun jika imam itu bujur aja tapi cepat, itu kadang-kadang yang ditanyakan oleh ibu pagi tadi kajian kami di Al-Mutakin, ini tasyahud belum tuntung, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, tasyahudnya nyar babinian kan lambat, at-tahiyatulillah wassalam asyhadu an la ilaha illallah, imam sudah salam berdahulu, cepat benarnya membaca tasyahudnya. Minimal kita makmum selesaikan tasyahud sampai batas wajib, karena itu sudah mungkin sampai separuh bacaan tasyahudnya sudah salam, kelimpungan yang lainnya. Tapi kita juga jangan bertahan terlalu lama. Jarak terlalu lama antara imam dan makmum bisa memutuskan pahala jamaah. Cukup aja Pak lah apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.